Ya, oke. Ya, How are you? ya, I'm fine, thanks. Ya, how Alhamdulillah. about you? Alhamdulillah, I find you. Dari tadi kayaknya apa sih? Kayak banyak pikiran yuk. Aku lihat-lihat, Enggak, kaku banget ya. aman, aman. Lagi Aman nonton, ya, nggak ada masalah ya. aman. Lagi Aman. nonton. Ya, Oke, ya, ya, oke, oke, oke. Neo, bentar, aku langsung seskin aja ya. oke. Nah, nih, kenapa aku langsung buru-buru mulai? Karena semakin ke sini Oke. materinya makin susah ya kan, makin susah dan aku pengen Neo lebih banyak waktunya buat praktek ya daripada nanti banyak teori malah Neo ngantuk jenuh ya kan. Ya, Oke. Nah, our lesson today is about object oriented programming ya, pemrograman berorientasi objek. Ini udah sering kita bahas di Python Pro ya. Python Pro 2, Python 1.2 ada topik pembahasan pemrograman objek. Kira-kira masih ingat nih, yuk? making an object. Heeh, pemrograman berorientasi objek. Uh, like we put a value in an object. Oke, jadi kita ngodingnya itu POV objek ya. Di Python ada kan? Ada. Ada apa Tapi lupa lupa ingat. ya? Atau kalau oh ya ini berarti di Python 1.1 harusnya. Iya. Heeh, Bang Henry harusnya yang ngajarin. Oke. Nah, jadi gini, apa ini? Nah, imagine ya, bayangin that our program have to store information about users, their name and surnames. What is the most optimal data storage method? Value. Eh, Apakah kita akan buat seperti ini? Jadi enggak. kita bikin dua variabel, name sama surname, Bisa jadi. bisa jadi ya. Storing the name or surname in a separate variable is convenient if there is only one user. Ya, jadi kalau misalnya cuma satu user, data satu aja, misalnya datanya nil, ya, aku bisa pakai variabel seperti ini. Namanya apa? Ataya ya, surname-nya apa Niobi kayak gitu misalnya. But if there are several users, the number of variable will be excessive ya. Excessive. Bacanya gimana? Excessive ya. Intinya adalah kalau apa sih usernya lebih dari satu. Ini yang kita bingungkan ya. Oh ya. You can store information about a single user in Uh, an array ya. Kita bisa uh, pakai seperti ini juga. hmm. This is much better ya. Aku nggak bilang paling bagus tapi much better than cara yang pertama tadi. Because information about a single user is combined into one structure rather than stored in disparate variable ya daripada terpisah seperti tadi. Nah, tapi when there's more information about a single user, an array becomes less convenient. Jadi nggak nyaman ya. Hmm. Kalau tadi cuma nama sama surname ya. Ini ada umur, ada phone number, ada ID, ada password. Kita pakai array itu susah ya. Kita pakai list susah. We know which index indicates a certain parameter, but that's only because we have to come up with this order. This is difficult to understand intuitively ya, and it's easy to get confused with indexes. Ya, kenapa kita susah seperti ini? Karena kita harus ngapalin. Oh, ID itu ada di apa indeks keberapa, phone number ada di indeks keberapa. Jadi kita harus ingat-ingat. Nah, ini kan pasti nggak nyaman ya kalau datanya banyak. Hmm. Apalagi sekarang kan data yang disimpan harus banyak. Nama, nama panggilan, nomor KTP, jenis kelamin, alamat, nomor WA, kayak gitu banyak ya kan. Jadi nggak nyaman. Nah, we can create a structure that reflects the essence of a user. Ya, jadi Uh, kita bikin seperti ini. Such hmm. a structure is called an object. Kita sebut ini sebagai objek. And Hmm. the name, surname, and everything else are the object properties or the Ya. object field. Ya, jadi kita akan POV objek Hmm. gitu. Nah,
nanti kalau mau nampilin, in fact, it's very easy to work with the such objects ya. For example, this is how we can output the name and surname of our user to the console ya. Jadi kita sebutin aja nama apa sih namanya ini? Nama kelasnya ya, Nama nama objek ya. Terus objek. ini nama propertinya, tinggal dipanggil saja. Hmm. Working with objects is easy, not only in this regard ya. Today we'll discuss everything in detail ya hari ini. Jadi goal kita hari ini sudah jelas. Yang pertama adalah bikin objek, belajar gimana caranya gambaran objek ya. Dalam artian adalah kelas ya, kita bikin kelas. Yang terakhir adalah learn how to use classes in real task ya. Jadi di kehidupan nyata di project real lah. Hmm. Tapi sebelum itu, kita akan coba review about last lessons ya, about functions and events. Mau nggak ya? What is psychological expression? What could be the result of its operations? Logical operation is a value like if and else. Like Nah, we check the value, if the value true, we can run the program. Like continue the program. yes, oke ya. Ya, kurang lebih sama seperti ini. Oke, uh-uh. Boleh ya. The result of executing a logical expression, boolean value. Kalau nggak benar, salah. What about this? What is a conditional statement? Like logical. Mm-mm. Jadi logical expression ya, ada Yeah. kondisi, benar salah kalau benar berarti jalan di if, kalau salah di else. Mm. Oke, what is an array? And is combine a lot of data into one variable or one object. Ya, oke ya. One variable can store more than We one can call value. the value as we like 0 to 100 or 1000. Ya, oke. Tergantung array yang dibuat berapa. Oke. How do we add an element to an array? Push. Kemarin kayaknya belum pakai ini ya? Belum Belum baru ya? baru apa yang hapus apa namanya coba. Oke, nanti deh sambil jalan. What is a loop? A loop is uh, a loop is a program we can looping until the value is true. Yeah, Until the value is is false ya. Sampai programnya salah. Jadi dia ke bawah. Oke. Nah, here's an example ya. Ini pakai for loop. Oke, let's go to the new topic about objects ya. okay. Nah, it's an approach to programming that allows data and functions to be grouped into a single object ya. Jadi kalau biasanya kita ngoding native ya, artinya kodenya kita baca dari atas ke bawah. Kalau ini object oriented kita itu ngoding tapi POV-nya objek ya. Dengan cara ini, an object is an intuitive entity ya that can often be matched to a real life entity. Ya mungkin kalau apa sih namanya masih baru-baru belajar mungkin agak susah memahaminya. Tapi nanti kalau udah terbiasa lebih nyaman kalau kita pakai object oriented. Apalagi kalau yang kaitannya sama data ya. Ini contohnya tadi sudah aku skip aja. Nah, in fact, every object is a set of properties. Ya. Nah, kalau kita ngomongin pemrograman objek nih, Obi, ya, eh, Ya properties itu betul. sama kayak variable, Hmm. ya. Kalau method itu berarti Function. function. Nah, kayak gitu ya. Jadi, nggak usah bingung. Jadi ini faktanya, every object is a set of property. Jadi kumpulan variabel intinya, ya. Dan tentu saja function ya, function tapi eh, apa sih? Nanti akan dibahas lah nanti. Ini kan but more on that later ya. Dikasih abu-abu ya. Jadi kita harusnya lebih fokus di propertiesnya dulu untuk saat ini ya. The easiest way to create an object is to list the properties in curly bracket
brackets ya. Nih, curly Ya. ya, bukan kurung siku tapi kurung kurawal. Ya, Ya. tinggal nanti disebutin propertinya, titik dua. Ya, kalau lihat seperti ini kayak bikin CSS ya kan? Hmm. Nah, itu ya. Oke, let's analyze the syntax ya. Jadi kita bikin variabelnya dulu, let ya. Terus ini curly braces ya. Bagus. Jangan lupa penutupnya. Terus ini objeknya, pemisah antar properti kita pakai koma. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini Neo ya. Hmm. Kalau misalnya, kalau apa sih nama propertinya ada spasi, kita kasih quotes Oh. ya. Hmm. Dia sama kayak variabel ya. Nah, tapi kalau aku itu prefer kita pakai underscore saja Hmm. ya. Jadi aku anggap ini seperti kayak variabel ya. Kita terapin rules yang sama dengan variabel untuk amannya. Ya, jadi aku nggak akan pakai spasi, paling aku ganti eh, Hmm. underscore atau kalau nggak aku gabung tapi aku bikin kapital N-nya, phone number seperti itu Hmm. ya. Kalau value seperti biasa, kalau guru pakai kutip, kalau angka nggak usah pakai kutip ya. Oke. Ini juga. Jadi if the name contains spaces, nah kita bisa seperti ini ya, phone number atau ya seperti inilah. Oke, ini contoh. Jadi setiap kali kita mau ngesign properties ya, disebutin juga nama objeknya ya. Hmm. User.id, user.login ya. Delete ya, kalau mau delete ya apa-apa. Nah, ini berarti kita masuk ke methods ya. Ya. Kalau tadi kan methods itu berarti function ya, Iya. function kan. Tapi di sini kita eh, nggak nggak ditulis function gitu. Kalau kemarin kan kita tulis ya function apa gitu. Nah, Hmm. di sini nggak, kita langsung sebutin aja nama functionnya Iya. gitu ya. Kalau kemarin kan ada ya function greetings. Ya. Hmm. Kalau di pemrograman objek, function nggak usah tulis, langsung namanya saja. Namanya kalau butuh parameter ya diisi aja nggak apa-apa. Oke, next. Nah, this will work, there will be an error. Tahu bedanya ya atas bawah? Oh. Apa? Jadi kan di dalam itu di dalam objek, jadi kita harus kayak mengawali dengan nama objeknya dulu baru fungsinya. Yes, nah, oke paham berarti ya. Ya. Oke, ini jangan lupa curly bracesnya Hmm. ya, seperti function emang ya. Ya. Ini methods should also be listed with commas ya. Jadi ini eh, apa sih pemisahnya sebagai koma. Meskipun ini sebenarnya terakhir nggak wajib sih kalau menurut KD ini, karena kan dia ini terakhir. Kecuali nanti ada function lagi kita pakai koma gitu. Nah kayak gini loh maksud aku. Jadi karena dia terakhir, dia itu nggak pakai koma. Ya. Nah, oke. Nah nanti kalau mau update value bisa seperti ini. User.name Basil. Hmm. Nah, oke. Nah, ini ada lagi this. Nah, ini di Python juga ada kan this ya. You can use the Ya. this keyword ya. Artinya apa? The this keyword is a way to access the object which the method belongs to ya. Jadi kalau kita ngomongin this berarti si user ini. Usernya adalah si Albert ya, Albert. Albert the name. User dot name berarti Albert. Hmm. Oke. Oke, skip, skip. Ini looping. Looping nggak usah ya. Apa masih perlu dibahas? Enggak usah. Nggak usah ya. Yang penting adalah Hmm. ini. Kalau biasanya di Python kan for Ada. i in range kayak gitulah. Nah, i itu kan ibarat dia kayak variabel. Cuma di Python kita kan Ya. nggak sebutin variabel apa, tapi kita di JavaScript pakai let. Nah, Bedanya di situ ya kan. Tetap kita sebutin let const kayak gitu ya. Tapi jadi seringnya kita ada pakai let. tiga parameter. Gimana? Kalau di looping for itu ada tiga parameter. Jadi variable, condition, sama execution.
kalau nggak Ya, salah. ada dua version yang pakai in, ada yang pakai tadi tiga parameter. Betul. Mana nih? Yang tadi yang atas-atas. Mana sih tadi? Kalau yang tiga parameter itu kita nggak pakai in. Mana sih tadi? Ada kok tadi kok. Nah ini, ya kan? Satu, Ya. dua, tiga. Pemisahnya separatornya pakai titik koma ya, semicolon. Dan ini juga I pakai LED ya. Iya. Nah, kayak gitu aja nih. Yuk. Untuk yang pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Aku pikir masih bingung ya. Nanti kalau baru jalan, sambil tanya gitu aja ya. Ada enggak ya? Oke, I will stop my share screen. Now you turn to share your screen ya. Okay, I will start my skin the day we will learn about algorithm. Oke. And we open the seven task Ya, and ya bikin just tutorial. Oke, there are three correct answers ya. wait. Aku boleh nyontekan? Tunggu. Lupa aku. Boleh. Ah, ah, Oke, ngelibat ya. Bener nggak ini? Dicentang aja. There are two attempts ya. Oke, good. Divided the code file into two categories. They Oke. are on air, ini, on Oh, di air, bawahnya ada kolom lagi gak nih? Coba scroll ke bawah ada, dulu. Nah, oke. ada nggak ya? Ada. Ada nggak ya? Ini, karena nggak ada koma, ini juga air. Berarti tiga ini kanan air. Oke, aku pakai kit ini. Oh, kok bisa? Kok bisa? Tunggu. Yang error ada empat. Yang Ada. error ada empat. Oke. Ah, nih, ada Bentar, empat. bentar. Kesempatan kedua jangan dicentang dulu. Aku cek dulu. Bentar. Biar tetap hijau. Hmm, yang, nah, ini pindah ke atas. Nah, aku cek lagi bentar, bentar, bentar. Yang tadi balikin ya. Yang tadi yang kamu ambil. Hmm. Nah, itu ke bawah. Yes. Terus, dah gini. Oh, boleh pakai ini. Boleh pakai. Iya, pakai quote. Oh, kita ternyata. Kita. Masih ada. Oke.
Iya. Eh, Mau di save dulu namanya. Bisa mau Netherlands. Tom Holland. Bang Malen. Tom Holland. Harus kayak gini ya. Hmm, Mandi the only way to feel about output individual is pakai function Mbak. hmm, Apakah benar? enggak sih. Oh, boleh, boleh, boleh. Pakai function ya. Itu kan ada. Ya, soalnya di sini Mm-mm. metode bank card. This method must be called print card info. Ya, berarti harus pakai method print card info. Eh, kepencet. Kemencet mulu. Ya, ya. Ah, Terus itunya mana? Apa? apa? Parenthesisnya. Kurung bulatnya. Oh iya, lupa. Ini diisi apa buat? Console.log. Hmm, ini kenapa kodenya seperti ini ya? Ada ngebuat variabel tapi pakai gini, backtick. Enggak, enggak. Eh, bentar, ini kayak tadi nggak ada di pembahasan ya. Oke deh, nggak apa-apa aku bantuin. Jadi itu di dalam print nih, di dalam print card info. Nggak bisa di copy. Belum dimasak kali kopinya. Nah ini type of itu dipakai buat apa sih? Ngecek tipe data. Tapi kenapa kayak gini ya? Fulfilled in this if type of Agak susah dijelas ini. gimana maksudnya? Iya. Coba ya. Oh, Tadi pada di slide nggak ada kode yang seperti ini ya. Kenapa malah kunci jawabannya seperti ini? Aneh. Oh, tadi ini lupa aku bahas. Di slide terakhir tadi. Lupa aku bahas, aku skip tadi. aman, aman. Besok udah mulai ujian ya. Belum. Juni habis lebaran. Oh.
tanggal 9. Kalau this itu buat apa? This merujuk ke ini, Terus objek ini ini. apa berarti? Enggak maksudnya merujuk ke objek yang nanti Oh, di apa sih? Dipanggil. ya. Yang jadi satu. Bentar, konsolnya itu kayaknya belum selesai. Kok udah oke-oke aja. Konsolnya itu gini. Hah? Ini. Coba ini dibikin komentar yuk. Line 16. Dikasih garis /2. Di sini, di sini. Gimana? Sebelum konsolok. Sebelum konsolok. Oh, Di sebelahnya, bukan di atasnya. ah, ah, Sebelah konsolok. sebelah konsol. Yang Yes. sini, bukan kirinya, kirinya. Oh, oke. Pura-pura gak tahu. Enggak bener. Beneran gak tahu? Bener. Oh, oke coba di atasnya kasih ini. Bank card, print card info. Oke. Coba di run. Tampilnya apa? Nah, ini. Oke, thank you. Oke. Ini gimana? Ah, ini dekat objek berarti bikin variabel baru and add Objek baru. the transfer method is to uh, Hmm. Di copy aja gak apa-apa. Itu kan let bank card ya. Bikin lagi let bank card 2. Oh, tapi sebelum kamu copy, itu kan disuruh nambahin satu metode lagi ya, transfer. ya Nah, kamu bikin satu metode lagi dulu aja, baru nanti kamu copy. berarti dari sini. Bukan di sini kamu kasih koma, terus kamu enter, bikin metode transfer. Sini sini, yes ya. Bikin metode transfer. Inside the method, you need to subtract the amount from the balance of one card and add the same amount to the balance of the other card. After the transfer is complete, output the balance of both cards to the console. Hmm, Value-nya dikeluarin. Udah enggak? di validation apa itu? Ah, Di validation ini, di validation. validasi. Nggak ada clue-nya ya? Aduh, agak susah nih. Ini nih, bentar-bentar. Ini aja deh. Aku kasih Oh kayak ini tuh kayak bikin smart kontrak gitu. smart. Kontrak kayak transfer method gitu. Hmm, Algo Bank. Ya, kaitannya sama bank lah. Dari judulnya ada bank-bank. Bank-bank jajan.
Beng beng, enak dong. Ya kan, Dek? Itu transfer sudah ada, gak usah ditulis lagi. Tinggal ngisi parameternya. Oke, name baby. If this dot balance lebih besar dari money, money, money. Fun, Oke. fun. Nah, Terus, ini bisa nih hapus aja nggak apa-apa. 2324 karena kita cuma bikin eh, ini apa objeknya berangkat. Nah, silakan di copy. Nanti bikin lagi let berangkat 2. oh belum. Belum apa? Ya ini deh. Nah, oke. Berangkat 2. Oke. Nah, itu ada nomor nomor apa rekening Ini ya? Nomor rekening, folder sama expire ini coba diganti-ganti saja, nggak apa-apa. Balance sama CVV-nya juga kalau mau diganti boleh, ganti apa? ya bebas. Dengan contoh nomor-nomor rekening ya, bebas. Coba. Kalau nanti nggak jalan berarti pakai yang dikunci jawaban aja. Tapi yang penting ini ganti aja. Dah, CVV sama balance-nya. Balance itu berarti kayak tabungan kamu saat ini di rekening itu. PCV itu apa? CVV itu apa nih? Aku kok lupa. Itu oke. CVV adalah Card Verification Value, kode keamanan berupa 3 atau 4 digit Ah, angka. ah, Dapat pada kartu kredit dan debit. Oh, nggak tahu. Neo punya rekening? belum masih atas nama orang tua. Oke. Udah Sudah? habis ini apa? Coba dijalankan. Tunggu ambil sepatu dulu. Oke. Money notify. Buat Money is not... variabel money dulu nggak sih? Loh, bentar. Tadi kan di transfernya ada parameternya, Neo. Lupa ditulis. Ah lupa. Wait. Oh, Nih. oh makanya harus. Oke. Cerita kita sulit semua untuk
Thank you, Kak. Sudah bisa? Belum. Nah, Dah. oke. Nah, aku izin stop share ya. Oke. Oke, Berhasil. oke, sebentar. Thank you, Eh, Kak. for the- Oke, ini tadi ya. Sampai sini kan tadi. Ya. Ini yang lupa aku jelasin tadi. For in. Ini looping biasa. Oke, skip, skip, skip. Nah, ini tadi. Ya. Jadi, to prevent the methods of the object from being displayed, you need to do a check when you retrieve the next element. If this element is not a function, then we output it to the console. Ya. Jadi ini ada contoh kita bikin apa ini namanya objek ya kan. Nah seperti tadi, let field in user ya. If type of user field ya is not equal to function console log field. Berarti ini nanti apa sih nampil satu-satu kayak tadi. Ya. Namanya siapa, nomornya apa kayak gitu. Ya. Well, the property value are easy to figure out. Ya, kalau dilihat penampilannya kayak tadi, ya, tampil semuanya. Oke, let's continue. Kita akan bahas classes ya. Nah, keep in mind that our system will have many users, at least a few. Nah, you will have to create a separate object for each one. Ya, bisa bayangin tadi kita baru bikin dua dua bank account tadi ya. Ya. Bayangin kalau ada empat. Berarti kita harus bikin let kayak gitu. Hmm. Nah, it's possible to simplify working with objects of the same type by using classes. A class is a description of an entity that can later be used as a basis for creating a new specific object. Ya, jadi kita akan pakai class. Nah, contohnya ini. We can describe the common features of every car on the planet. Each of them has color, brand, body type, sama power. Ya, jadi mobil ya tiap mobil di di seluruh planet itu pasti ada warnanya, betul nggak? Hmm. Meskipun belum dicat tapi tetap aja warna metal gitulah, Ya. katakanlah warna metal. Merek iya, siapa yang bikin? Nah, body type apakah sedan, apakah jeep atau apa kayak gitu. Powernya juga. And each of them can move backward, bisa maju bisa mundur. Mana ada mobil yang nggak bisa maju? Gak ada kan? Pasti Betul. semua mobil bisa maju. Hmm. Nah, ini sama. Kalau kita diterapin di real apa sistem ya program, kita misal orang, orang, ngisi apa sih biodata, pasti ada nama, surname sama ID password itu udah pasti ya. And each of them can say hello. Ini sebagai contoh. Ya meskipun nanti gak semua program itu harus nge-say hello gitu enggak ya. Hmm. Oke, nah seperti ini, there's a brand, there's a color, there's a body type, there's an engine. Sebagai contoh. Nah, ini kita bisa deskripsikan, kita pengen mobilnya warna merah. Oh, brandnya Ferrari. Oh, powernya 500 HP ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke konsep user. Pasti punya nama, punya ID, ya kan? Punya nama, punya NIK, punya nama akhir, punya password juga buat login. Nah, seperti ini. Contohnya Basil. ID-nya itu 3267879, passwordnya itu. Nah, oke, nah kita akan coba bikin kelas. Ya. Yang kita butuhkan kata kuncinya adalah kelas. Ya. Kalau tadi kan kita pakai let ya, Ya. let. Nah ini kita pakai kelas. Ini nama kelasnya usually written with a capital letter. Seringnya ya, awalnya kita huruf kapital Ya. U. Nah, kalau ini to create an object based on a class, use the new keyword. Nah, jadi kalau kita mau bikin objek
bikin apa ya? Instance ya. Oh ini create an object ya. Kita sebutnya objek. Tiga nanti let user satu new user, let user dua new user, Hmm. new user seperti itu. Jadi kita nggak repot-repot bikin lagi Ya. ya. Nih kelas user ini konstruktor, konstruktor ya, yang biasanya di Python itu init underscore underscore init Oh, underscore underscore. Nah gitu ya. Kalau kita mau define user, tinggal gini aja. hmm. Nah, nah, this, ya udah gitu. Nah, jadi kurang lebih Oh, seperti itu. jadi kayak kita tulis parameter, kita masukin value-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi Oh, kalau tadi kita kan bikin contoh tadi Agobang ya, Agobang yang terakhir tadi. Berarti kan hmm. let user satu nanti ngisi ini, let user dua Ya. ngisi ini, let user tiga ngisi ini. Nah, ini kan berarti nanti kodenya banyak, ya kan? Oh, oke. Nah, kalau ini kita pakai classes, kita cukup bikin satu. Nah, kalau kita mau bikin user, tinggal gini aja, let new user, let Ya. new user, Hmm. let new user seperti itu. Ya, ya oke ini skip aja. Nah, ini contoh balik lagi ke classes ya. Ini contoh eh, apa produk. Ada nama, ada description, ada gambar, ada harga. Ya. Nah, seperti ini. Hmm. Tinggal kita define aja, masukin ke kelas ya. Kita bikin MOOC contohnya. Oh ya, Nah, jelas, gitu. gak? Jelas ya, apa bingung? Jelas. Oke. Kalau jelas berarti kita langsung aja ya. Ini nggak usah dijawab ya, nanti sambil jalan aja. Aku izin stop share ya, gantiannya yang saya screen. Oke. Yang Ya, tas itu berikut. jelas. Ah, Oke, ini ada Tuaga Patma 5. Duh. Ah, Bentar-bentar. Bukan, bukan, bukan. semangat, semangat, semangat. Oh iya benar-benar 5. Entity. What is entity? Entity, entitas. Kayak properti. Nah, tapi Oh, coba browsing aja gak apa-apa. what is algorithm? And oh, salah. Oke, benar. Aku cek. Annotate. Oke, ini betul. Terus, ini betul, ini betul. Ini juga betul. Ini betul nggak? Yes. Oke. Oke, salah satu. Jadi 90. Salah satu jadi 9. Kan di 10 Oh. salah satu. Kita tahu.
Tunggu dua, Kak. Kayaknya ini benar. Terus saya, Waduh. Hmm. Ya, berarti yang ini ya. oh ya, enggak boleh dimasukin angka. Oh, ini kan kita ngomongin kelas ya kan. Kelas itu kita ngisinya nanti pas di bawah lab apa new users itu tadi. Oh, Jadi gak boleh diisi langsung, emang kayak gini. ya, nanti ingat. Thank you, Kak. Oke. Aduh. Wah, Ngapa nem bicoy? Oke, coba dicek bisa nggak? ini tapi apa ya? Kenapa? Kan kali basis. Mm-mm. Ini ada merah. Kaldiran, kaldiran error gak? Iya. Tahu nggak salahnya di mana? Gimana ya? Coba balik lagi ke nomor 2. Ada di koma. Jadi yang ini ya. Nah, ini gak ada komanya ya kan? Oh, oke. Oke. Sip. Sip. Udah jam segini cepet banget. Wow. Ini tinggal masukin ya. Create the card class. Contains ini six fields. Berarti kamu disuruh bikin Kelas lagi. yes. Oke. Oke, oke. Oke ya, Teh. Important ya, the new class must be called card. Card.
Jangan bikin nama selain card. Kalau kartu boleh nggak? Coba aja. Nobody apa tuh? Ini nama hijau sendiri. Hmm, expiration. Oh, expiration date year. Ini aja. eh Pisah. Bikin Expressionnya gini. apa? Gini aja. Month sama year. Jadi pisah dua dua ini apa sih? Dua properti. Bisa jadi dua properti. Month, year. Oh iya kan ini emang dipisah nih. Oh, month, year. Aduh. Ya. Iya. CVV. Terus itu Keren aja ya. tulis balance saja gak apa-apa. Oke, bener nggak? Ya coba dicentang.
Okay. Good job, Neo. Okay. I think enough for today. I will stop your share Ya, screen. Okay. Uh, Bentar, aku izin take beberapa menit ya. ya, Oke, sudah bisa kelihatan yuk. sudah. Oke, nah, now let's wrapping up the lessons ya. Today in class, we the first one ya got acquainted with the principle of object-oriented programming ya kan. And then the second one studied ya belajar konsep of an object and a class ya. Jadi kita tadi udah belajar objek sama kelas. Nah, next, learn how to program classes and use constructor ya kan tadi kita sudah terapin itu. Yang terakhir, kita udah belajar gimana cara bikin objects and program method for them. Nah, what was the most interesting part of the lesson for you today, Neil? The lesson that I very interested is an object. We can simplify an object into just use variable and Oke, constructor. berarti yang section Yeah, number two use ya. plus. What task was the most difficult for today? The most difficult, I think, the answer the question for from Argonova. Oh ya, oke, oke, oke. Nah, have you learned anything new for today? Yeah, making a Oke, class. ya. See you at the next lesson ya, Neo. Ya kalau gitu ya. Yeah. Tadi kita udah belajar anything new ya. Ya, ya. Jadi aku izin stop share untuk hari ini. Sebelum aku akhiri, Neo, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman. Aman, Aman oke. terkendali. Kalau aman, aku izin pamit, Neo ya. Terima kasih Ya, untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, Neo ya, jam ya. 7 malam. Siap? Thank you, Kak. Baik. Oke, thank you, Neo ya. See you next. Semangat. Selalu semangat. Oke, ya, Thank you. thank you. Assalamualaikum.